nama saya Anabilisa Moyasar, NIM 3 digit terakhir 066. Nama saya Kaut Sari Afik, NIM 3 digit terakhir 071. Nama saya Muhammad Aisyah Salik, NIM 3 digit terakhir 072. Baik, kita di sini ingin menampilkan tutorial bagaimana cara menginstal Visual Studio Code pada device MacBook. Jadi di sini kita langsung pergi saja ke Google Chrome. Kita ketik VS Code, lalu kita enter. Nah, setelah sudah muncul, kita pilih VS Code yang paling atas. Nah, lalu di sini karena kita menggunakan device MacBook, di sini kita memilih langsung download for macOS. Nah, karena di sini saya sudah mendownload. Oh ya, sebelum itu di sini saat ingin mendownload kita harus menyimpan file downloadnya di mana. Ini terserah, kita nanti pilih saja. Nah, karena saya sudah mendownload, sudah saya install, maka saya langsung menunjukkan bagaimana cara membukanya. Kita langsung saja dari download sini, kita pencet open. Sudah terhapus filenya. Yaudah, berarti kita download ulang. Download lagi. Nah, di bagian sini kita pilih yang macOS. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, setelah kita menekan tombol download, kita disuruh untuk meletakkan file download nanti di folder mana ya. Sini saya memilih semisal di tugas besar Alpro. Langsung kita save saja. Saya pilih di tugas besar Alpro. Langsung kita save. Nah, kita tunggu downloadnya hingga selesai. Nah, di sini sudah terinstall. Langsung saja kita coba buka di sini, open. Langsung kita tunggu. Kita tunggu sampai dia selesai. Nah, setelah menunggu proses yang tadi, ditampil di folder tugas besar Alpro, di sini sudah ada file VS Code yang sudah kita install berbentuk zip dan sudah menjadi aplikasi VS Code. Nah, cara kita membukanya pada device MacBook, kita klik kanan, lalu kita pilih open. Kita tunggu prosesnya. Sedang berproses.
Nah, pada tampilan yang ini kita langsung saja pilih open, lalu kita tunggu. Nah, di sini sudah terbuka aplikasi Visual Studio Code-nya. Jadi seperti itu langkah-langkah untuk menginstal Visual Studio Code. Terima kasih. Oke. Di sini kita akan menunjukkan tutorial bagaimana untuk menginstal compiler pada device MacBook. Nah, di sini kita langsung pergi ke terminal di MacBook masing-masing. Nah, lalu kita ketik scode select select spasi strip install. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita tunggu saja. Nah, karena di sini saya sudah menginstal, di sini terjadi error karena sudah already install. Nah, di sini langsung saya cek apakah sudah terinstall Clang-nya. Saya cek di sini menggunakan eh, komen ini. Nah, ternyata di sini di Apple saya sudah terinstall Clang-nya. Nah, selanjutnya kita akan menginstal Homebrew di sini dengan komen ini seperti ini. Nah, saat kita misalnya ini kita diminta untuk memasukkan sudo password untuk masuk ke operating system macOS-nya masing-masing. Nah, setelah masuk di sini kita akan ditampilkan proses mendownload Homebrew-nya sampai selesai. Kita tunggu saja. Nah, di sini ini karena saya sudah menginstal ya. Nah, kalau masih proses menginstal di sini akan terhenti di bagian press return enter. Nah, di sini kalian enter saja, enter lalu akan proses lagi. Nah, di sini downloading and install Homebrew. Lanjut, sudah selesai semua totalnya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai. Nah, lalu kita langsung cek GCC versionnya. Di sini pakai komen seperti ini. Nah, di sini ternyata sudah ada ya, sudah jadi satu sama Clang. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke dalam Clang GCC. Nah, gimana kita untuk misalnya menjalankan program, semisal kita ingin menjalankan merunning program. Sebentar, kita lihat. Nah, misalnya kita ingin merunning program ini, tubes garis bawah 2.c. Kita tulis saja langsung di sini. Untuk menjalankannya itu coba kita ketik filenya tubes garis bawah 2.c. Apakah bisa berjalan? Nah, di sini belum bisa berjalan ya. Nah, di sini belum berhasil. Jadi ini salahnya itu kita belum memanggil library compilernya. Coba kita menggunakan gcc, terus nama filenya tubes 2.c, lalu kita strip O untuk output. Nah, strip O,
Lalu kita kasih nama filenya tubes garis bawah 2. Coba apakah bisa. Berarti kita masuk dulu ke cd desktop. Desktop. Kita masuk lagi cd tugas Alpro. Nah, sudah masuk ke Tubes Alpro. Nah, filenya ada di Tubes Alpro ya. Kita langsung coba jalankan gcc tubes garis bawah 2.c strip output tubes garis bawah 2. Oke, coba kita enter. Kita tunggu. Nah, compilernya sudah terpasang. Di sini kita pemasang compiler dulu ya ternyata. Baik, sudah terpasang di sini. Nah, langsung saja kita coba untuk running file C-nya. Kita titik strip nama filenya. Apakah bisa? Nah, di sini belum bisa ya. Nah, oke, tadi error ya teman-teman di sini karena di sini saya pas mengcompile-nya saya masih menggunakan .c di sini. Harusnya saat mengcompile langsung saja nama filenya. Nah, di sini file database tidak ditemukan. Di sini langsung running ya. Kodenya, file kodenya bahasa C, kita langsung running saja. Bisa ya teman-teman misalnya. Nah, di sini kita bisa running. Oke. Sekian tutorial untuk menggunakan compiler di MacBook menggunakan terminal. Terima kasih. Langsung ya. Baik, kami akan menjelaskan langkah-langkah dari program kami. Yang pertama itu adalah Desktop, yaitu yang mendekati pendefinisian seluruh data. Untuk buku itu berisi informasi tentang buku seperti ID, buku penulis, dan tahun terbit. Dan menggunakan variabel seperti perpustakaan itu untuk mempointer ke arah dinamis dari setiap buku. Jumlah buku itu menyimpan jumlah buku yang ada dalam perpustakaan. ID counter digunakan untuk menghasilkan ID unik bagi setiap buku. Yang kedua itu ya fungsi utama program, clear buffer, berguna untuk membersihkan buffer input untuk mencegah input yang tidak diinginkan saat menggunakan scanf dan fgets. Lalu yaitu ada validasi input yang itu berguna untuk memastikan input hanya berupa angka dan menggunakan dan fungsi dari fgets untuk membaca input, kemudian memvalidasi setiap karakter apakah berupa digit atau angka. Ketiga yaitu ada yang fungsi ketiga yaitu fitur utama yaitu tambah buku, yaitu menggunakan ulang memori, menggunakan deadlock untuk menambah ruang bagi buku baru, membaca informasi buku dari pengguna, dan lain-lain. Yang keempat yaitu lihat daftar buku, yaitu untuk mengecek apakah perpustakaan kosong, buka yang mengambil terkesan tidak ada buku, tidak mencetak semua buku yang ada dengan informasi ID, judul, penulis, dan tahun terbit. Untuk yang penjelasan tentang cari buku akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk fungsi cari buku, guna untuk mencari buku berdasarkan ID atau angka unik. Minta pengguna masukkan ID, kemudian mencari buku dengan ID tersebut di dalam array perpustakaan.
Jika ditemukan, menampilkan informasi buku. Jika tidak, menampilkan pesan buku tidak ditemukan. Kemudian ada fungsi hapus buku. Fungsi hapus buku itu menghapus buku dari perpustakaan berdasarkan ID. Jika ID ditemukan, geser buku-buku setelahnya ke posisi sebelumnya untuk menghapus buku. Alokasikan ulang memori dengan reload, simpan perubahan ke file. Terus, jika ID tidak ditemukan, ambilkan pesan buku tidak ditemukan. Kemudian fungsi main akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, oke, di sini fungsi mainnya kita langsung mengambil fungsi baca dari file untuk membaca file database apakah ada isinya atau enggak. Nah, di sini kita pakai integer pilihan untuk file sebagai variabel pilihan. Nah, di sini kita melakukan looping do. Nah, di sini kita print menu-menunya, yaitu yang pertama ada tambah buku, 2 lihat daftar buku, 3 cari buku, 4 hapus buku, 5 keluar, dan selanjutnya ada print input pilih opsi. Nah, nanti input di sini masuk ke variabel pilihan. Nah, lanjut. Nah, di sini kita pilihan sama dengan validasi input. Nah, tadi yang sudah dijelaskan kalau validasi input kita agar inputnya bisa berupa angka. Nah, di sini langsung kita pakai if pilihan lebih kecil dari 0, print pilihan tidak valid, continue, switch pilihan case 1 lakukan tambah buku sesuai dengan menu. Di sini tambah buku. Kita panggil fungsi-fungsinya di sini 1 2 3 4 sampai 5. Nah, yang 5 ini kita langsung keluar dari program, kita lakukan break dan biar program tersebut selesai. Nah, di sini kita menggunakan looping do while. Nah, di sini while pilihan tanda seru sampai 5. Nah, langsung kita free memorinya agar ya kita pakai free untuk memori perpustakaannya. Langsung kita lanjut dengan return 0. Oke, kita coba untuk demonstrasikan bagaimana cara bagaimana kerja dari program yang kita buat ini. Oke, langsung kita running saja di sini. Kita tunggu. Kita tunggu. Nah, di sini sudah keluar. Langsung kita praktekkan. Misal opsi 1, kita untuk tambah buku masukkan judul. Semisal judulnya www.bbb. Nah, penulis bukunya semisal Suryo dan tahunnya 2010. Nah, maka di sini terlihat data berhasil disimpan ke file. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa datanya sudah berhasil disimpan ke file database. Nah, dengan ID ini. Nah, langsung kita lanjut opsi kedua, itu untuk melihat daftar buku. Di sini sesuai dengan di database, daftar bukunya sama. Lalu opsi ketiga, kita cari buku dengan ID. Semisal kita ingin mencari ID 3, kita ketik ID 3. Nah, maka ketemu di sini bukunya ID 3 dengan judul seperti ini, penulis ini, dan ini. Nah, lanjut yang bagian 4, hapus buku berdasarkan ID. Contohnya kita ingin menghapus buku dengan ID 2. Kita hapus, kita tulis ID-nya 2 di sini. Nah, di sini buku berhasil dihapus dan datanya berhasil tersimpan ke file lagi. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam file database sudah tidak ada buku yang dengan ID 2. Nah,
Semisal kita ingin mengecek, kita bisa menggunakan opsi 2 lagi. Nah, di sini sudah bisa terlihat kalau ID 2 yang tadi, buku dengan ID 2, sudah tidak ada tampilannya di dalam database. Nah, jika ingin keluar, kita tinggal pilih opsi yang 5 untuk mengakhiri looping dari sistem program ini. Oke, seperti itu demonstrasi dari program kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita di sini akan melanjutkan bagaimana tutorial untuk bagaimana caranya menggunakan CMake agar bisa menjalankan program kita. Nah, pada device MacBook lebih baik sepertinya menggunakan terminal. Jadi saya menggunakan terminal. Nah, pertama sebelum kita menginstal CMake, kita harus membuat folder dulu. Nah, di sini saya sudah membuat folder khusus untuk kita menginstal CMake. Jadi saya langsung pergi ke folder tersebut. Nah, kita sudah ada di dalam folder yang sudah kita tentukan untuk menginstal CMake. Nah, oke, kita langsung tempel saja link installnya. Nah, langsung kita enter. Kita masukkan sudah. Nah, langsung kita enter lagi. Kita tunggu, sabar. Nah, oke, di sini sudah terinstall Homebrew-nya. Baik, kita langsung tahap menginstal CMake. Karena di dalam Homebrew sini kita langsung bisa install CMake ya. Kita langsung ketik aja brew install CMake. Oke, kita tunggu. Oke, sini sudah. Nah, karena saya sebelumnya sudah menginstal CMake, maka di sini tertulis CMake already install. Nah, kalau misal belum terinstall nanti akan ada tampilan yang tidak ada warningnya ya. Oke, di sini cara tahu kita sudah install, kita bisa cek aja. Coba kita pakai CMake strip version. Nah, di sini kita udah ada ya. Sini CMake versinya ini. Berarti CMake-nya sudah terinstall. Nah, langkah selanjutnya kita bikin folder baru untuk file CMake-nya ya. Misal kita sini membuat
mkdir build. Kalian kalau ingin baru tinggal buat saja ini. Nah, karena saya sudah membuatnya, langsung pindah ke dalam foldernya. Nah, sini sudah pindah dalam foldernya. Lanjut. Lalu kita coba ketik CMake strip. Sini ada ini lu cut aja ya ntar ya. Oh ini. Oke. Ntar di-cut ya anjing yang kayak yang begini nih. Gue liat GPT anjing. Aman aja. Nah, di sini sepertinya salah komen. Kita coba lagi. Pertama kita pakai CMake titik. Oke. Langsung kita coba CMake build spasi titik. Oke, di sini sudah dikonfigurasikan. Nah, langkah selanjutnya kita harus membuat file CMake list seperti ini. Nah, ini file program ya. Nah, yang ini adalah file ekstensi untuk CMake-nya agar bisa membaca file mana yang ingin dijalankan. Nah, langsung buat saja seperti ini. CMake minimum require sini. Nama projectnya, terus bahasa pemrogramannya apa, C. Terus kita sini set CMake C standard 11, set CMake C standard required true. Langsung kita tambahkan file yang ingin dieksekusi, add executable, my executable, filenya namanya apa, tubas.c. Oke. Ini harus disimpan dalam satu folder ya, satu folder di Tubas Alpro. Langsung aja kita coba pergi ke terminal, langsung kita coba running aja semua /my executable. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil merunning file pemrograman yang kita miliki. Apakah running ini sesuai? Coba kita cek di Visual Studio. Lihat. Nah, sudah sama ya, teman-teman. Jadi sini kita sudah berhasil untuk gimana tutorial agar kita bisa menjalankan suatu file program di CMake ya. Oke. Sini berarti sudah berhasil, jadi sini kita langsung pilih opsi yang 5 aja keluar. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.